Di atasnya tampak jelas bekas tubuh seseorang seolah baru saja tidur di sana. Saat salah satu dari mereka mencoba mendekat, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan melengking memenuhi seluruh ruangan. Di kota Surabaya, ada sebuah rumah besar yang dikenal masyarakat dengan nama Rumah Darmo. Dari luar, bangunan ini tampak megah, seperti sisa kejayaan masa lalu. Pilar-pilar besar menopang bangunan yang sudah rapuh dimakan waktu. Cat dindingnya terkelupas, kaca-kaca jendela banyak yang pecah, dan ilalang liar tumbuh menutupi sebagian halaman. Sekilas, rumah ini hanyalah bangunan tua yang terbengkalai. Tapi bagi warga sekitar, Rumah Darmo bukan sekadar rumah kosong, melainkan sarang bagi kisah kelam dan kutukan yang masih hidup hingga kini. Konon, rumah itu dulu milik sebuah keluarga kaya raya di Surabaya. Mereka dikenal bergelimang harta, memiliki banyak usaha dan dihormati banyak orang. Namun, di balik kemewahan itu tersimpan sebuah rahasia gelap. Banyak yang percaya kekayaan keluarga ini diperoleh bukan dari kerja keras, melainkan melalui perjanjian gaib. Suatu ketika, keluarga itu menolak untuk memenuhi bayaran dari perjanjian tersebut. Dan sejak saat itu, kehidupan mereka berubah menjadi sebuah tragedi. Malam-malam di rumah itu sering terdengar teriakan histeris, suara benda pecah, hingga tangisan yang tak pernah berhenti. Puncaknya terjadi saat satu persatu anggota keluarga meninggal secara misterius. Ada yang sakit mendadak, ada yang mengalami kecelakaan aneh, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Hingga akhirnya rumah megah itu ditinggalkan begitu saja, menjadi saksi bisu dari keserakahan dan kutukan. Namun kisah kelam itu tidak berhenti di sana. Setelah rumah kosong, warga sekitar sering melaporkan penampakan-penampakan menyeramkan. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan mondar-mandir di balkon lantai 2. Ada pula yang mendengar suara tawa anak kecil bermain di halaman, padahal jelas rumah itu sudah lama kosong. Saksi lain bahkan pernah melihat sekelompok bayangan hitam berwujud seperti manusia, berdiri di jendela rumah, memperhatikan setiap orang yang melintas. Tak sedikit pula yang mencoba menguji nyali, dari sekedar masuk halaman hingga benar-benar berani masuk ke dalam. Tapi hasilnya selalu sama, pulang dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada yang tiba-tiba kerasukan, ada yang sakit berhari-hari, bahkan ada yang mengalami mimpi buruk bertahun-tahun setelahnya. Kisah paling terkenal terjadi pada sekelompok remaja yang nekat masuk ke dalam rumah saat malam Jumat. Mereka awalnya hanya ingin membuktikan kalau cerita horor ini hanyalah omong kosong. Dengan senter di tangan, mereka menelusuri ruang demi ruang. Namun semakin dalam mereka masuk, suasana semakin mencekam. Lampu senter beberapa kali berkedip, padahal baterai masih baru. Udara terasa dingin menusuk, berbeda jauh dari udara di luar rumah. Dan di salah satu kamar, mereka mendapati sebuah ranjang tua berdebu. Di atasnya,
Tampak jelas bekas tubuh seseorang seolah baru saja tidur di sana. Saat salah satu dari mereka mencoba mendekat, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan melengking, memenuhi seluruh ruangan. Mereka panik, berlari keluar sekuat tenaga. Anehnya, meski pintu masuk jelas ada di depan mata, mereka merasa berputar-putar di dalam rumah. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya berhasil keluar. Ketika pulang, salah satu remaja itu tiba-tiba sakit keras. Tubuhnya panas, matanya kosong, dan ia terus mengigau menyebut nama-nama asing yang tidak dimengerti siapapun. Keluarganya akhirnya memanggil seorang ustaz untuk menolongnya. Dan sang ustaz hanya berkata singkat, "Kamu sudah mengganggu sesuatu yang bukan milikmu." Hingga kini, rumah Darmo masih berdiri di Surabaya sebagai ikon kengerian. Setiap orang yang lewat depan rumah itu hampir selalu mempercepat langkahnya atau menunduk untuk menghindari tatapan kosong dari jendelanya. Banyak orang percaya roh-roh yang terperangkap di sana adalah bagian dari perjanjian kelam keluarga itu. Dan selama perjanjian itu tidak pernah ditebus, rumah tersebut akan tetap dihuni, bukan oleh manusia, melainkan oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mungkin itu sebabnya meski sudah puluhan tahun terbengkalai, tak ada yang berani benar-benar merenovasi atau menempatinya kembali. Karena sekali saja seseorang berani menantang kutukan itu, entah apa yang akan menimpa mereka. Dan malam ini, jika kamu kebetulan berada di Surabaya, berhentilah sejenak di depan rumah Darmo. Tataplah ke arah jendela lantai 2. Siapa tahu ada sepasang mata yang sedang menatap balik ke arahmu.